Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, Allah masih kasih kita kesempatan untuk melanjutkan pertemuan kita yang minggu kemarin ya. Di minggu kemarin kan kita udah ngebahas nih sedikit tentang permasalahan ataupun problematika kalian di keluarga kalian. Lalu kita juga udah perkenalan, seperti saya mengenal kalian dan kalian mengenal saya, dimana problematika kalian itu pasti ada, seperti Miftah yang menjadi anak sulung di keluarganya, apa problemnya, terus Khadijah di keluarga yang posisinya sebagai anak bungsu, Sela sebagai anak tengah pasti mempunyai masalahnya tersendiri gitu. Tapi sih saya mau dengar lagi nih, boleh kan? Buat dengar lagi tentang masalah kalian. Boleh, Bu. Oke. Siapa yang mau mulai duluan? Saya aja. Oke, silahkan Ustaz. Nah gini kan Bu, saya kan di keluarga anak sulung ya Bu. Saya punya 2 adik. Jarak umur saya cuma terpaut 2 tahun. Tapi walaupun cuma 2 tahun, saya dituntut buat bisa lebih dewasa dari mereka. Saya harus jadi contoh buat mereka. Yes, orang tua saya jadi punya dituntut supaya buat nggak ngelakuin kesalahan Bu. Jadi, Karena saya jadi contoh. ya supaya kamu tuh bisa jadi contoh yang baik kepada adik kamu Iya, ya. Bu. Jadi kamu tuh nggak boleh salah di mata keluarga kamu gitu. Tuh. Iya Bu. Khadijah gimana bagi anak bungsu? Kan saya anak bungsu nih, Bu. Tapi orang tua saya ini menuntut saya, Bu, agar Gimana bisa tuh? lebih sukses daripada kakak dan abang saya, Bu. Nah, gitulah, Bu, kan. Tapi saya itu kan berhak memilih, Bu. Iya. Karena kan kakak-kakak saya juga kan memilih sama kan abang-abang saya juga memilih apa yang mau orang itu kan, Bu. Nah, jadi saya juga kan berhak untuk memilih. Tapi orang tua saya itu menuntut saya harus seperti apa yang dimau orang tua saya, Bu. Karena anak itu punya pilihan masing-masing ya. Jadi keluarga kamu itu pengennya kamu itu harus kayak saudara-saudara kamu gitu. Iya, Bu. Saya harus nuruti apa yang keinginan orang tua saya, Bu. Sela gimana anak tengah? Karena saya anak kedua nih kan Bu, di atas saya tuh ada kakak perempuan saya. Umurnya berapa kan? Kami beda 1 tahun. Oh, udah 1 tahun. Jadi kalau misalnya nih kakak saya tidak mau gitu memenuhi kewajibannya sebagai sang kakak, nah lemparnya ke saya gitu. Contohnya kalau misalnya nih untuk jagain adik-adiknya nih karena orang tuanya lagi keluar, nah kakak saya tuh kalau lagi bad mood atau lagi males-malesan gitu bisa melemparnya ke saya gitu. Sedangkan saya kalau misalnya lagi keadaan seperti itu juga saya nggak bisa melemparnya kemana-mana. Jadi saya merasa tidak bisa seperti kakak saya gitu, nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus mau Iya, ya. harus ngelakuin itu. Tanggung jawab kamu tuh harus pindah ke kamu. Iya, Dan kamu tuh nggak boleh lempar tanggung jawab itu ke siapa-siapa. harus saya bebankan sendiri. Dari cerita kalian bertiga ini tuh saya bisa narik benang merah bahwa kalian itu punya tuntutan masing-masing. Kalau misalnya itu tuntutannya itu nggak boleh salah di keluarga karena kamu itu bakal jadi contoh di keluarga kamu, contoh yang baik adik-adik kamu. Jadi kalau misalnya kamu buruk, si adiknya bakal contoh yang buruk juga. Kalau Khadijah tuntutannya kepada tuntutan dari keluarga kamu itu harus lebih baik dari saudara-saudara kamu. Kamu tuh nggak boleh gagal karena kamu tuh udah punya contoh sebelumnya gitu kan. Tuntutan kamu di situ. Kalau di Sela tuntutan itu harus bisa menerima tanggung jawab yang dilemparkan dari kamu ke kamu. Kamu tuh nggak boleh menolak karena mau nggak mau ya itu harus mau gitu kan. Kita sebagai anak itu nggak boleh terlalu menyalahkan orang tua gitu kan, karena orang tua itu juga pasti ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Seperti saya juga, kalau misalnya nanti saya punya anak, saya pasti memberikan yang terbaik untuk anak saya. Dan orang tua kan gitu, orang tua kalian tuh pengen yang terbaik buat kalian, buat adiknya. Walaupun dia jadi anak bungsu pasti pengen, jangan kayak kakaknya ataupun Sela. Kita sebagai anak itu kan harus taat kepada orang tua, karena dalam Islam itu tuh orang tua itu adalah kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka. Itu kewajiban, itu bukan pilihan. Jadi mau nggak mau kita harus taat walaupun itu tuntutannya gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang tua, tapi
kita mengerti orang tua, harusnya orang tua juga harus mengerti kita. Kita punya apa gitu kan? Kita harus ngobrol. Ya aku punya gini, mak aku pengennya gini gitu. Jadi emang harus nyari timing seperti itu untuk berbicara kepada orang tua. Kita harus mengerti dia, mereka juga harus mengerti kita. Kalau kalian sedang ada di posisi itu tuh, biasanya kan ngapain? Kalau misalnya nih kalian tuh dituntut untuk selalu berbuat baik, biar kamu tuh gak jadi contoh yang buruk sama adik-adik kamu. Kita biasanya ngapain? Ngelakuin apa biar bisa ngeredaksikan diri kalau ada dituntutan seperti itu? Kan gini Bu, kalau saya di posisi itu kan pasti, kok kamu ngelakuin ini salah, saya merasa disalahin Bu. Saya kayak gimana ya Bu, merasa disalahin ya kan sakit hati juga ya Bu. Ya udah saya ke kamar, ngurung diri di situ, yang gambar, ngebaca gitu aja sih Bu. Oh, jadi aktivitas yang biasanya kamu lakuin itu membaca, gambar, supaya tuntutan itu bisa teralihkan ya. Iya Bu, karena kalau nggak mungkin kan Bu saya ikutan marah, karena Iya. kan saya dididik di keluarganya yang keras, karena orang tua saya Batak Bu, jadi didikannya keras, jadi saya nggak mungkin kan Bu saya ngelawan juga, nanti di Apa dong? Iya, kewajiban kita sebagai anak kan harus berbuat kepada orang tua. Iya, Kalau Dija Bu. gimana? Aktivitas apa sih yang biasa dipakai ataupun dilakuin supaya tenang gitu? Dirinya rileks. Saya itu biasanya Bu pergi aja sih ke kamar, merenungkan diri aja sih Bu. Lalu meredakan emosi saya dulu Bu. Tapi kalau aktivitas saya itu saya alihkan seperti bernyanyi Bu di jadi dalam hobi ya? kamar. Iya, bernyanyi, menari, membaca juga iya Bu. Jadi menari dan bernyanyi itu adalah hal yang bisa menenangkan diri ya, Iya, ketika Bu. ada Karena tuntutan saya seperti suka. itu. Iya, bagus. Kalau saya gimana? Apa yang biasa lakukan ketika ada di posisi? Kalau seperti yang saya cerita sebelumnya, biasanya saya menerima saja apa yang diberikan kepada saya, terus saya sabar aja. Terus untuk tidak meminat-minatnya lagi, biar nggak terlalu sedih lagi, Supaya nggak membebani pikiran juga. biasanya saya itu kayak nonton video-video yang lucu, atau biasanya saya cari cara untuk mengembangkan diri saya. Misalnya saya cari cara, saya kan hobinya menjahit kan Bu, jadi saya cari tahu gimana sih cara membuat pola baju ini, pola itu, biar saya lupa dengan beban itu. Jadi saya meriliskannya dengan seperti itu. Oh, jadi kegiatan dan aktivitas yang saya lakukan tuh mendukung bakat minatnya ya, jadi bakat juga. Dan kalian tuh bertiga pasti, ada ini nih kan, ada aktivitas yang bisa kalian lakukan ketika ada di posisi itu, ketika orang tua nuntut, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini. Kalian tuh bisa menenangkan diri kalian dengan melakukan hobi dan salurkan rasa stres kalian itu, emosi kalian tuh pada hobi-hobi kalian, seperti membaca. Membaca kan kalau misalnya kita banyak baca, kita bisa menulis buku, kita bisa menerbitkan judul kita sendiri gitu kan. Insya Allah. Kalau Khadijah nari itu kan kita bisa mengkreasikan diri gitu kan, itu juga selain seni itu hobi kita tuh, jadi kita bisa menenangkan diri juga. Sela juga kan menjahit, kita bisa buat desain sendiri, apalagi sekarang itu otodidak banyak ya, jadi itu bisa mendukung, membantu karir kalian. Ya hanya berpatokan pada satu saja, tapi bisa mengembangkan bakat yang ada di diri kalian. Aduh, lemes ya. Kayaknya walaupun ada problem, coba ayo semangat dong. Kalian tuh buktikan pada diri kalian sendiri, kalian tuh bisa. Oh, kok aku gini aja? Enggak, buktikan sama orang tua bahwa kita itu punya pilihan. Ayo semangat. Pilihan kita itu nggak bakal mengecewakan mereka. Lagi di jarang musuh kan. Emang harus sama kayak saudara kan enggak. Suksesnya kita itu kan biasa sama suksesnya saudara-saudara kita, ya kan? Jadi kan juga bisa buktikan kepada orang tua bahwa aku yang seperti ini itu bisa menjadi contoh yang baik. Saya juga bahwa dengan tanggung jawab yang gak melepaskan itu bisa melatih diri aku gitu loh. Kita itu harus bisa mengembangkan apa itu, punya minat kalian, kita punya bakat, kembangkan bakat kalian itu bisa menjadi sebuah profesi yang bakal mendukung masa depan kalian gitu kan. Jadi nggak boleh menyerah, jangan pernah berpikir bahwa itu hanya ada di kalian, enggak.
semua orang itu punya masalahnya tersendiri, tapi kita nggak boleh putus asa. Ya Bu. Nah, tadi kan Mista ada menyinggung tentang karena saya dibesarkan dari didik di keluarga Batak, jadi saya tuh dididik sangat keras ya. Lija sama Sela juga ya, sama orang Batak ya, Iya, Bu. bertiga. Sebenarnya itu bukan perihal gimana kita budaya apa kita dibesarkan. Memang itu sedikit mempengaruhi perilaku kita, tapi kita nggak boleh nyalahkan. Oh karena orang Batak kok kayak gini, oh berarti orang Jawa nggak akan kayak gitu dong, orang Sunda nggak akan kayak gitu dong, enggak. Semua orang tua itu mau di manapun, mau sebagai apapun sukunya, dia tuh pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi jangan pernah berpikir aku tuh dibesarkan di keluarga seperti ini, maka aku harus seperti ini. Enggak. Budaya kalian itu tidak mempengaruhi apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi jangan pernah menyalahkan suku kalian gitu. Walaupun dibesarkan di suku seperti itu, buktikan bahwa aku juga bisa menyelesaikan dengan diriku di dunia luar. Nah, jadi kan bimbingan konseling kita mungkin tidak akan sampai di sini, pasti di pertemuan selanjutnya pasti akan ada lagi. Coba untuk pertemuan ini saya ingin kalian bisa menarik ibrah, mendapatkan pelajaran dari apa yang saya dan kalian diskusikan. Coba kalau dari Ustaz apa yang bisa kita ambil dari hari ini? Jadi gini, jadi Bu, berarti saya harus bisa mengkomunikasikan dengan orang tua saya kalau saya bisa salah, kalau saya berhak salah. Tapi saya tetap bakal usaha supaya bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik saya, Bu. Jadi kamu tuh harus bisa memilih dan memilah mana untuk saya, mana untuk Adik-adik saya. Jadi kalau saya apa yang bisa diambil ibrah pelajaran pada hari ini ya? Mungkin saya bisa berkomunikasi juga dengan kakak saya. Kalau saya bisa berbagi-bagi tugas dengan dia, mungkin dia tanggung jawabnya di bagian ini, tanggung jawab saya di bagian saya. Dan kalau misalnya satu sama lain tidak ada kendala untuk melakukan tanggung jawab itu, mungkin bisa berkomunikasi untuk saling bantu-membantu. Itu yang bisa saya tangkap. Kalau Dija, apa yang bisa Dija ambil pelajaran dari hari ini? Mungkin yang dapat saya tangkap itu Bu, dari bimbingan konseling ini, saya mengkomunikasikan kepada kedua orang tua saya bahwa saya itu punya pilihan. Dengan pilihan saya itu saya dapat mengembangkan. Saya itu tidak sama dengan kakak dan abang saya. Bahwa saya itu punya pilihan sendiri Bu. Iya betul. Jadi kalian tuh harus bisa mengkomunikasikan dengan orang tua. Iya, aku yang gini loh. Nah, aku tuh nggak harus sama kayak orang tua tuh. Aku tuh masih remaja labil loh yang berhak salah. Saya juga komunikasi kepada orang tua, komunikasi kepada kakak. Kak, yang punya aktivitas bukan cuma kamu. Coba kalau kita bagi tugas gitu. Maka tuntutan yang kalian alami, tuntutan yang kalian rasakan itu pasti akan sedikit berkurang dengan adanya komunikasi, dengan adanya pengalihan ataupun aktivitas yang bisa mengurangi rasa kesal kalian ketika ada di posisi itu. Mungkin cukup sekian ya bimbingan dan konseling kelompok kita pada hari ini. Semoga yang kita sampaikan, semoga apa yang kita diskusikan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, bisa membantu ketika kalian ada di posisi itu. Semangat ya. Iya Bu. Nggak boleh putus asa ya. Iya Bu. Oke, bagus. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coba dipindahin sini. Jadi konselor